Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Lorenza. Saya di sini adalah peserta KKN Mandiri periode 91 Universitas Bengkulu. Saya di sini kelompok 53. Di KKN Mandiri ini saya akan membahas tentang COVID-19. Dan di KKN ini juga saya akan berdiskusi dengan beberapa orang atau beberapa masyarakat yang terdampak oleh COVID-19. Sebelum pada diskusi online-nya, saya akan menjelaskan apa sih itu COVID-19. Yuk! Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona yang bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus corona ini adalah virus jenis baru yang menular kepada manusia. Walaupun lebih banyak menyerang kepada lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, seperti bayi, anak-anak, hingga dewasa, bahkan ibu menyusui dan ibu hamil. Infeksi virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan berbagai kebijakan seperti melakukan lockdown, dan Indonesia pun memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang bisa kita sebut PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Kematian akibat COVID-19 menurut data WHO yang diakses pada website resminya pada tanggal 22 Juni 2020 tercatat virus corona ini menyebar pada 216 negara dengan data positif sebanyak 8.860.331 jiwa dan yang meninggal sebanyak 465.740 jiwa. Dan dari seluruh penderita COVID-19 ini tercatat dengan presentasi 0,9% berusia 0-5 tahun, 0,5% berusia 6-17 tahun, 2,8% berusia 18-30 tahun, 12,6% berusia 31-45 tahun, 39,5% berusia 46-59 tahun, dan 43,7% berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus positif hingga pada tanggal 22 Juni 2020 sebanyak 45.891 jiwa dengan jumlah kematian 2.465 jiwa. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia sekitar 5,4%. Merujuk pada data tersebut, tingkat kematian berdasarkan kelompok usianya adalah 0,5 adalah 2,1%, 6-17 tahun adalah 0,46%, 18-30 tahun adalah 0,68%, 31-45 tahun adalah 2,24%, 46-59 tahun adalah 8%, dan di atas 60 tahun adalah 17%. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 60,5% penderita meninggal akibat COVID adalah laki-laki dan sisanya 39,5% adalah perempuan. Awal infeksi corona atau COVID-19 ini bisa menyerupai flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang timbul atau bahkan makin memberat. Penderita dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, batuk berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul karena tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang menandakan kita terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang bisa muncul pada infeksi corona meskipun itu jarang, seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap atau mencium bau, dan ruam kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona.
Kapan sih harus ke dokter? Nah, segera lakukan isolasi mandiri bila mengalami gejala infeksi virus corona yang sudah disebutkan tadi. Terutama jika dalam 2 minggu terakhir pernah berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 tinggi atau kontak dengan penderita COVID-19 secara langsung. Selain itu, bisa menghubungi hotline COVID-19 di 119X9 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Dan bila mungkin terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apapun, tidak perlu memeriksakan ke rumah sakit terlebih dahulu. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Jika merasakan gejala-gejala itu, apa yang harus dilakukan? Mengacu pada protokol kesehatan penanganan COVID-19 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, ada beberapa hal yang diperhatikan, seperti adakah riwayat perjalanan selama 14 hari ke belakang ke negara atau ke daerah yang terjangkit COVID-19. Maka sebaiknya menghubungi hotline COVID-19 di 119X9 untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Pasca merebaknya wabah virus corona di Indonesia, sejumlah daerah menerapkan prosedur bagi mereka yang datang atau baru pulang dari wilayah yang terjangkit corona. Prosedur itu beragam, ada yang meminta lapor pada aparat setempat seperti RT, RW, ada pula yang meminta memeriksakan diri ke puskesmas. Pastikan hal ini kepada pihak yang berwenang di daerah tersebut. Kedua adalah jika kondisi sedang tidak sehat, istirahat dan minumlah yang cukup. Jika merasakan demam 38 derajat Celcius, merasakan batuk pilek hingga kesulitan bernafas, segera periksakan atau berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Saat berobat atau memeriksakan diri, gunakanlah masker. Dan jika tidak memiliki masker, patuhi etika batuk atau bersin dengan benar. Caranya adalah menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan. Upayakan tidak menggunakan transportasi massal. Pada Business Insider, berikut adalah beberapa gejala yang dirasakan penderita COVID-19. Di hari pertama, pasien mengalami demam, tubuhnya mungkin juga mengalami semacam kelelahan, nyeri otot, batuk kering. Ada pula yang mengalami diare atau mual 1-2 hari sebelumnya. Di hari kelima, ada pasien yang mengalami kesulitan bernafas. Kondisi ini biasanya terjadi pada mereka yang berusia lanjut atau memiliki riwayat penyakit lain sebelumnya. Di hari ketujuh, menurut penelitian Universitas Wuhan, ini merupakan waktu rata-rata pasien masuk ke rumah sakit. Di hari ke-8, ada pasien yang mengalami kondisi parah. Sekitar 15% mengalami sindrom gangguan pernafasan akut. Saat terjadi ini, cairan telah memenuhi paru-paru dan seringkali berakibat fatal. Di hari ke-10, ketika gejala memburuk, pasien akan dibawa ke ICU. Biasanya mereka mengalami gangguan pada bagian perut dan kehilangan nafsu makan. Pada rentan waktu ini, sebagian kecil meninggal, yaitu 2%. Di hari ke-17, setelah mengalami perawatan selama kurang lebih 2,5 minggu, pasien yang kondisinya membaik biasanya sembuh dan keluar dari rumah sakit. Cara sederhana yang bisa mencegah COVID-19. Yang pertama adalah dengan mencuci tangan. Tindakan pertama yang dapat dilakukan untuk menangkal virus corona adalah dengan rajin mencuci tangan. Sebab tangan adalah salah satu anggota tubuh yang menjadi sumber penyakit. Cuci tangan dengan durasi minimal 20 detik untuk membunuh virus corona menggunakan sabun dan air bersih di air yang mengalir. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan kain yang bersih atau tisu. Tindakan pencegahan yang satu ini dianggap lebih efektif untuk membunuh kuman, bakteri, termasuk virus corona. Mencuci tangan merupakan langkah yang disarankan oleh banyak pihak, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia. Yang kedua adalah hindari menyentuh wajah. Tidak diketahui bahwa tangan dapat menjadi sumber penyakit sebab sering menjadi Ada 10 cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah COVID-19. Yang pertama adalah dengan mencuci tangan. Tindakan pertama yang dapat dilakukan untuk menangkal virus corona ini adalah dengan rajin mencuci tangan. Sebab tangan adalah salah satu anggota tubuh yang menjadi sumber penyakit. Cuci tangan dengan durasi 20 detik untuk membunuh virus corona menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Sebab itu, keringkan tangan menggunakan kain yang bersih atau tisu. Tindakan pencegahan yang satu ini dianggap lebih efektif untuk membunuh kuman, bakteri, bahkan virus corona. Cuci tangan merupakan langkah yang disarankan oleh banyak pihak, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO.
Kedua adalah hindari menyentuh wajah. Telah diketahui bahwa tangan menjadi sumber penyakit sebab sering terjadi kontak dengan benda maupun orang lain. Sementara itu, virus corona disinyalir dapat masuk ke tubuh manusia melalui segitiga wajah yaitu mata, hidung, dan mulut. Maka dari itu, hindari untuk menyentuh wajah menggunakan tangan. Apabila terpaksa harus menyentuh wajah, pastikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun. Ketiga adalah etika bersin dan batuk. Terapkan etika bersin dan batuk dengan benar menggunakan siku bagian dalam atau tisu bersih. Sebab cairan yang diproduksi pada saat batuk dan bersin tersebut dapat menjadi media penularan virus corona. Apabila menggunakan tisu, maka segeralah buanglah tempat sampah dan cuci tangan menggunakan sabun hingga bersih dan keringkan kembali. Adalah penggunaan masker. Virus corona tidak menyebar melalui udara, namun penggunaan masker dapat meminimalisir penularan virus corona. Sebab virus corona dapat menyebar melalui droplet dan masuk ke dalam tubuh manusia melalui selaput lendir seperti mata, mulut, dan hidung. Masker juga dapat digunakan ketika seseorang dalam kondisi yang kurang sehat. Hindari untuk menggunakan masker satu secara berulang-ulang, sebab masker dapat mengandung berbagai jenis kuman, bakteri, dan virus setelah dipakai. Kelima adalah hindari interaksi langsung. Cara sederhana guna menangkal virus corona ini dengan cara menghindari interaksi langsung seperti berpelukan, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Dengan menghindari kontak kulit secara langsung dengan orang lain, maka dapat mengurangi penyebaran virus corona. Adalah berbagi barang pribadi. Barang pribadi milik orang lain dapat saja meningkatkan risiko penularan virus corona. Sebab meskipun tidak menampakkan gejala, virus ini dapat menginfeksi tubuh manusia yang membawa dan menularkan COVID-19 kepada orang lain. Maka dari itu, selalu gunakan barang milik sendiri, hindari untuk meminjam barang pada orang lain. Hal tersebut merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk menekan laju penyebaran virus corona yang berbahaya. Ketujuh adalah social distancing. Jaga jarak atau prosedur social distancing measure harus diterapkan kepada masyarakat yang masih melakukan aktivitas di luar untuk menghindari penyebaran COVID-19. Social atau physical distancing adalah salah satu imbauan yang sering digemakan oleh berbagai pihak. Sebab dengan menjaga jarak antara satu sama lain dipercaya dapat mengurangi resiko penyebaran virus corona. Selalu perhatikan jarak fisik dengan orang lain yaitu minimal 1 meter. Langkah ini dapat diterapkan saat berada di tempat umum ataupun di saat di luar rumah guna menangkal virus masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Depan adalah cuci selalu bahan makanan. Cuci bahan makanan yang diperoleh sebelum mengolahnya, sebab pada bahan makanan selalu saja terdapat kemungkinan adanya kuman, bakteri, hingga virus corona. Mencuci bahan makanan sebelum disimpan di lemari pendingin bisa menggunakan larutan hidrogen peroksida atau cuka yang dapat membunuh bakteri, kuman, dan virus dengan cukup efektif. Sembilan adalah bersihkan perabotan rumah. Virus corona dapat menempel pada permukaan benda yang sering terjadi interaksi. Maka dari itu, bersihkan selalu perabotan rumah secara rutin. Bila perlu, semprotkan cairan disinfektan setiap pagi dan sore hari, yakni sebelum dan setelah beraktivitas guna membunuh virus corona. Nomor 10 adalah tingkatkan imun tubuh. Tidak hanya melakukan tindakan pencegahan dari luar tubuh, namun juga perlu melakukan tindakan pencegahan dari dalam tubuh. Caranya adalah dengan meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh terhadap berbagai virus, termasuk virus corona atau COVID-19. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin dan mengonsumsi makanan sehat yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Itu tadi penjelasan tentang coronavirus atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19. Terima kasih telah menonton dan mohon partisipasinya untuk like, komen, dan subscribe untuk kelancaran KKN Mandiri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.